Pundit Irak Kecama AFC, Gerald Vandenburg tularkan mental juara. Sananta gacor di DPMM FC hajar Garuda Muda kontroversi. Strategi matang, hingga duel panas kembali menjadi sorotan dalam perjalanan sepak bola Asia. 3 kabar menarik membalut atmosfer persepak bolaan regional. Kritikan tajam dari pundit Irak terhadap AFC, efek instan dari sentuhan pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenburg, serta performa tajam Ramadan Sananta yang kini membela klub DPMM FC. 3 cerita ini tidak hanya menunjukkan dinamika kompetisi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana politik, taktik, dan ambisi menyatu dalam medan sepak bola Asia. Pundit Irak Kecama AFC, tuan rumah dimuluskan. Kritik pedas datang dari salah satu pundit senior asal Irak, Khalid Al-Dulaimi, yang mengungkapkan kekesalannya terhadap keputusan AFC, Asian Football Confederation, terkait kebijakan baru di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu televisi olahraga Timur Tengah, Al-Dulaimi menyebut bahwa AFC seolah-olah memberikan jalan lapang kepada tuan rumah tertentu untuk melenggang lebih mudah ke fase berikutnya. Pernyataannya merujuk pada dugaan pemilihan grup dan sistem rotasi yang diduga memberi keuntungan kepada negara-negara tuan rumah, termasuk tim-tim yang secara tradisional lebih lemah namun kini punya peran sebagai host. Mengapa grup-grup yang dihuni tuan rumah seolah diisi oleh tim-tim yang tidak seimbang kekuatannya? Ini merusak integritas turnamen. AFC seharusnya bersikap netral, bukan seperti wasit yang berat sebelah, ujar Al-Dulaimi dalam siaran langsungnya. Kritikan ini memicu perdebatan luas di media sosial, terutama dari supporter netral dan fans fanatik negara-negara pesaing, termasuk Indonesia. Ada yang menyebut pernyataan ini sebagai bentuk frustrasi karena kegagalan negaranya melaju mulus, namun tak sedikit yang menilai ada benarnya juga dalam sorotan tersebut. Menanggapi isu ini, AFC belum memberikan tanggapan resmi, tetapi isu pengaturan grup dan keuntungan tuan rumah memang sudah menjadi pembahasan sejak lama, mengingat beberapa keputusan AFC di masa lalu juga dianggap kontroversial. Indonesia sendiri yang kini tengah dalam euforia karena berhasil lolos ke babak keempat pun tetap waspada dengan isu semacam ini. Gerald Vandenburg dan mental juara timnas U23 sementara itu, kabar membanggakan datang dari timnas U23 Indonesia. Pelatih kepala Gerald Vandenburg, yang belum lama menjabat, mulai menunjukkan sentuhannya. Pria berdarah Belanda yang pernah membawa PSV Eindhoven meraih berbagai gelar ini membawa pendekatan berbeda dalam melatih skuad Garuda Muda. Latihan yang dilakukan lebih tertutup, namun terstruktur dan sangat disiplin. Vandenburg tak segan menegur pemain yang terlihat menurun motivasinya, bahkan beberapa pemain dikabarkan mendapatkan treatment khusus untuk memperbaiki mental tanding mereka. Coach Vandenburg menanamkan prinsip menang bukan sekadar soal skill, tapi soal karakter. Kami dilatih untuk berpikir seperti juara, bukan seperti tim underdog, ungkap salah satu pemain yang enggan disebutkan namanya. Beberapa metode yang digunakan Vandenburg cukup unik. Salah satunya adalah sesi motivasi mental dengan menghadirkan mantan pemain-pemain juara dari era 90-an sebagai inspirasi. Dalam sesi latihan terbaru di Jakarta, terlihat bagaimana para pemain tampil jauh lebih fokus dan berani dalam simulasi pertandingan. Pelatih fisik yang dibawa Vandenburg pun turut meningkatkan intensitas. Fisik pemain dipacu hingga 90 menit penuh dalam latihan simulasi, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Ia percaya bahwa stamina adalah kunci jika Indonesia ingin bersaing di level atas, apalagi lawan-lawan yang akan dihadapi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia memiliki kekuatan fisik luar biasa. Di sisi taktik, Vandenburg memperkenalkan formasi alternatif 3-4-3 yang lebih fleksibel dan mendukung permainan sayap cepat yang menjadi kekuatan Garuda Muda. Pelatih berusia 60 tahun itu optimis bahwa dengan mental juara, semua target bisa dicapai, bahkan melampaui ekspektasi publik. Ramadan Sananta bersinar di DPMM FC, hajar Garuda Muda. Salah satu nama besar di skuad Indonesia yang kini sedang meniti jalan berbeda adalah Ramadan Sananta. Striker tajam jebolan PSM Makassar itu saat ini memperkuat DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Singapura. Dalam laga uji coba antara DPMM FC dan Garuda Muda, timnas U23, Sananta tampil sebagai mimpi buruk bagi lini belakang Indonesia. Ia mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-1 untuk DPMM FC. Sorotan langsung tertuju pada bagaimana pemain yang sebelumnya menjadi andalan timnas U23 itu bisa menunjukkan performa luar biasa justru saat melawan mantan rekannya.
Sananta bermain sangat efisien. Tanpa banyak gerak, ia mampu membaca celah dan memaksimalkan setiap peluang. Gol pertamanya datang dari sundulan tajam hasil umpan silang, sementara gol keduanya lewat sepakan keras setelah mengecoh dua pemain bertahan. Saya selalu profesional. Hari ini saya membela DPMM FC, dan saya tetap memberikan yang terbaik. Tapi tentu hati saya tetap untuk Indonesia, ujar Sananta usai pertandingan. Penampilan gemilang Sananta justru menjadi pelajaran besar bagi pelatih Gerald van den Burg. Ia menilai lini belakang Garuda Muda masih sangat rawan menghadapi striker berpengalaman. Beberapa evaluasi langsung dilakukan, dan kabarnya, Van den Burg akan memanggil 2 bek tambahan untuk memperkuat lini pertahanan. Meski hasil uji coba tidak berpihak pada Garuda Muda, pelatih dan tim pelatih menilai kekalahan ini sangat berguna untuk melihat kelemahan nyata di lapangan sebelum menghadapi lawan-lawan berat di ajang resmi. Refleksi dan ambisi ke depan. 3 kabar besar ini memperlihatkan bahwa sepak bola Asia, khususnya Indonesia, sedang berada dalam periode penting. Di satu sisi, kritik terhadap AFC menjadi alarm agar federasi tetap menjaga netralitas dan tidak condong ke satu pihak. Di sisi lain, pembenahan mental dan fisik yang dilakukan oleh pelatih baru Timnas U23 menunjukkan keseriusan Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Kehadiran pemain-pemain yang bersinar di luar negeri seperti Sananta juga menambah warna dalam dinamika skuad. Persaingan antar pemain semakin tajam, namun ini dibutuhkan untuk mematangkan kualitas tim secara keseluruhan. Publik Indonesia pun mulai menunjukkan harapan baru terhadap generasi emas Garuda Muda. Dengan kombinasi pelatih berpengalaman, pemain-pemain muda penuh potensi, serta dukungan dari supporter yang tak pernah surut, Timnas Indonesia kini punya bekal yang cukup untuk bersaing di pentas Asia. Namun, perjalanan panjang masih menanti. AFC dan pengatur turnamen harus diawasi, pelatih dan pemain harus konsisten, dan federasi harus terus mendukung secara total agar momentum emas ini tidak hilang begitu saja. Penutup dunia sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap, berkembang, dan menghadapi tantangan. Dari kritikan keras seorang pundit Irak, kerja keras pelatih seperti Van den Burg, hingga perjuangan pemain seperti Sananta, semuanya memperlihatkan bahwa perubahan besar sedang terjadi. Dan Indonesia, dengan segala semangatnya, tampaknya siap menyambut era baru di panggung Asia. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rise just like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot.